Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sriwulandari Simamora. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024 dan sekaligus dari kelompok 22 pada praktikum penelitian operasional yang pertama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang dan Kakak Asisten Laboratorium Optimasi Sistem Industri dan Kualitas atau OSIP Untirta yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan pengumpulan tugas ini. Di sini saya akan tag sebuah video yang dimana sebagai ketentuan untuk pengumpulan tugas mingguan pada praktikum penelitian operasional yang pertama dengan judul modul yang pertama yaitu linear programming. Oke, kita langsung aja, dimana ada sebuah soal yang akan saya selesaikan, dimana dengan note diselesaikan dengan 4 solver. Yang pertama itu ada solver Excel solver, ada Lingo, ada Pumpkin, dan juga ada RStudio. Nah, oke, langsung aja. Sebelumnya ini soalnya udah, atau ini permasalahannya udah aku copy ke Word ini. Nah, setelah itu saya bikin juga tabelnya, saya rinciin ke tabel. Setelah itu saya screenshot terus saya copy paste lagi ke sini gitu. Nah, kita bisa lihat tuh tugas mingguan shift 3. Kebetulan saya shift 3 ya, teman-teman. Nih, ada sebuah organisasi kemanusiaan yang ingin meresmikan 2 jenis kotak, yaitu P3K dan juga kotak nutrisi anak. Nah, kotak P3K itu butuh 2 jam pengemasan dan 1 jam transportasi. Sedangkan untuk kotak nutrisi anak butuh 1 jam pengemasan dan 1,5 jam transportasi. Nah, ketersediaan waktu yang dimiliki ada 180 jam untuk pengemasan dan 160 jam untuk transportasi. Nilai sosialnya dari masing-masing kotak ada 100.000 P3K dan 150.000 nutrisi. Dengan biaya persiapan masing-masing 40.000 dan 70.000. Sehingga nilai manfaat bersihnya ada 60.000 dan 80.000 per unit. Nah, organisasi ingin menentukan jumlah optimal dari kedua jenis kotak yang akan dikirim guna memaksimalkan total nilai sosial bersih dengan tetap memperhatikan batasan waktu yang tersedia. Nah, setelah kita baca nih teman-teman, kita pastinya tahu yang mana fungsi batasan dan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu yang ini memaksimalkan total nilai sosial bersih. Berarti total nilai bersihnya tadi ada 60.000 sama 80.000. Nah, ini teman-teman saya masukin di tabel. Terus batasannya itu ada di sini. Ada 2 jam pengemasan, ada 1 jam transportasi gitu. Saya masukin ke sini ya teman-teman, kita sesuaiin gitu. Nah, kotak P3K itu adalah X1 dan kotak nutrisi anak itu adalah X2. Nah, kemudian setelah saya tabelin, saya rinci nih ke tabel, saya bentuk ke model matematisnya lagi. Nah, kita sesuai tadi itu ada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan tadi itu ada 60.000, 80.000. Nah, 60.000 X1 plus 80.000 X2. Nah, fungsi batasannya yang mana? Yang ini tadi, yang 2, 1, terus 1,5. Nah, kenapa lebih kecil dari 180? Karena di soal tadi ada memaksimalkan, jadi harus lebih kecil, nggak boleh lebih. Kecuali kalau meminimalkan, kita baru masukin lebih besar sama dengan ya teman-teman. Nah, terus ini ada X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Intinya teman-teman, kenapa harus lebih besar dari 0? Kotak itu nggak boleh cacat ya teman-teman. Kotak itu sebuah produk lah gitu. Nggak boleh cacat karena kalau cacat siapa yang mau pakai, siapa yang mau beli gitu. Jadi nggak bakal ini kan. Jadi intinya harus nggak bisa satu, ya minimal lebih baik nggak usah ada gitu. Daripada ada tapi cacat nggak bisa dipakai juga teman-teman dan nggak ada juga yang beli gitu. Oke, setelah ini kita bikin lagi ke tabel nih. Nah, sebelumnya tadi tuh ini udah saya buat ya teman-teman, tapi kita kosongin dulu, kita delete dulu. Oke, nih kita langsung aja ke kita klik ini ya, sum product. Nah, terus kita masukin yang ini. Terus kita titik koma, terus masukin yang ini. Terus kita F4-in biar kekunci. Terus kita tutup rumusnya jadi tanda kurung, kita enter. Tuh 0 kan teman-teman. Nah, kita tarik lagi nih 0. Oke, udah beres tuh. Oke, kita ke data nih. Ini home, ini data teman-teman. Terus kita ke solver. Terus setelah ke solver tuh kita nih masukin nih, kita reset dulu. Oke, kita reset dulu. Nih, kita masukin set objektif. Berarti kita masukin yang mana nih? Yang ini nih, setnya nih. Nah, terus nih batch changing variable size-nya kita masukin yang ini nih. Ini. Terus setelah itu kenapa max? Kenapa nggak minum? Karena di soal tadi udah maksimum ya, teman-teman, maksimal gitu. Nah, kita add lagi nih subjeknya. Subjeknya itu ada 4 kan ya. Nah, ini kita masukin ke sini.
Kita add satu-satu teman-teman. Nih, kita klik yang ini aja teman-teman sekaligus karena sama kan. Nah, ini lebih besar saja teman-teman, seperti yang di model matematisnya juga tadi. Nah, kita oke. Terus ini udah, ini kita pilih simplex LP atau linear programming. Nah, kita solve. Kita oke. Tuh, dapat nilainya teman-teman. Nah, di sini aku nggak kasih tanda duluan ya teman-teman. Jadi aku mau pakai rumus yang ini nih. Aku udah bikin tadi nih. Nih, ada if, nih pakai if nih, terus kita enter teman-teman. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Salah. Oh, salah teman-teman, maaf ya. Kita klik lagi. Oke, udah betul. Oke, kita lanjut teman-teman ke solver yang kedua. Oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi aja ya ke solver yang kedua yaitu Lingo. Nah, sebelumnya aku tadi udah salin atau copy. Kita copy paste lagi nih. Jadi kita masukin maksimalnya tadi yaitu fungsi tujuannya ini. Terus ini untuk batasannya. Nih sama ini. Nah, terus kita end, terus kita tab solver, kita solve. Terus setelah itu nggak ada pernyataan error berarti aman. Terus di sini ada global optimal solution found, artinya tuh solusi optimal keseluruhan yang kita dapatkan. Ada ini objective value-nya 89.000.8.900. Terus ada variabelnya juga ada 2 tadi ini. Terus total constraint-nya juga 3. Terus variabelnya ada 2 nih. X1, X2. Value-nya juga sesuai ya sama Excel tadi yaitu 55 dan juga 70. Nah, reduce cost-nya itu artinya tuh ini adalah bentuk kelayakan lah daripada variabel keputusannya gitu. Kalau contohnya ada angka 1 di sini berarti nggak bisa digunakan gitu, belum layak gitu. Terus ada row baris, terus ada select or surplus itu adalah kelebihan dari batas kendala gitu. Nih, dapat juga sih nilainya segini gitu. Terus dual price itu adalah seberapa besar nilai nilai fungsi tujuan atau seberapa besar nilainya akan bertambah apabila fungsi tujuannya tadi itu ditambah gitu, ditambah gitu atau right hand side-nya. Jadi sebelah kanan kan tadi 180 160 itu gitu. Kalau itu ditambah dapatnya seginilah, kayak 1 unit nambah gitu. Dia kalau baris 1 itu nambah 1 unit segini, baris 2 ini gini gitu. Oke. Terus lanjut lagi ke solver yang ketiga. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke solver 3 yaitu ada Pumpkin. Oke. Pumpkin ini yang pertama kita buka modul, tab modul, terus ada linear programming, terus kita pilih new. Nih, kita masukin dulu aja ya. Tadi aku udah sempat ini juga judulnya biar enggak Oke, nih kita tinggal ubah aja teman-teman. Constraint 1 itu tadi kita ke RStudio. Masang, terus yang kedua ada waktu transportasi. Oke, aman. Terus ini X1 kita tambahin lagi, nanti nama kotaknya ini kotak P3K. Oke, X1. Terus yang ini kotak nutrisi anak. Oke. Nanti kita bagusin lagi nih. Oke. Ini kita masukin nih
Makanya maksimumnya berapa? Jadi kita maksimumnya tuh 60.000 kan ya. Nih. Terus di sini kita kasih 80.000. Oh iya. Not. Oke, udah. Ini waktu pengemasan kita masukin tadi 2. Ya, bersabar ya, guys. 2. Terus ini 1. Terus ini 1. Ini 1,5 gitu. Udah. Oke, udah. Ini juga right hand side-nya. Ini tadi kita ubah juga ya, 180. Terus ini 160. Nah, udah nih. Oh, ini kita beresin dulu, kita rapiin dulu. Nih, terus kita rapiin. Ya, ini ya teman-teman. Oke, terus setelah ini kita solve. Tuh, dapat deh. Udah nih. Udah aman nih teman-teman. Berarti udah kelar. Oke. 50-70 emang oke, sesuai ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ke solver berikutnya, yaitu yang terakhir RStudio. Nih, sebenarnya aku tadi udah salin ya teman-teman, biar lebih mengefisiensikan waktu. Nih, ada menginstal package ini karena masih ada hashtag, berarti itu masih sebuah pernyataan lah bahwa kita kan menginstal package-nya gitu. Sebelumnya kemarin aku dikasih tahu sama Bang Teteh itu biar dikasih nama dan juga 3 angka terakhir NIM. Nah, udah nih. Oke, kita salin dulu. Biar nih, oke. Terus ada ini nih, install package. Ini adalah perintah dimana menginstal package apa? Nih, menginstal package ini nih, LPsolve gitu. Nah, terus di sini ada membuat library LPsolve gitu. Nah, ini artinya ini masih sama ya, ini masih pernyataan memuat library-nya gitu. Nah, kemudian kita ini nih, library LPsolve, berarti kita memerintah supaya menampilkan library dari linear programming solve gitu. Library itu adalah sebuah kunci yang kayak kalau nggak di input library bakal error gitu. Terus ada kemudian mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan tadi tuh ada 60.000 sama 80.000 kan ya. Nih, kita masukin aja langsung 60.000, 80.000. Oke, ini udah. Terus matriksnya nih. Oh, ini kasih ini sisi kiri dari batasan. Berarti sisi kiri dari batasan itu berarti tadi tuh koefisien dari x1 tuh x2 gitu. Nah, kita masukin nih. Nih. Kita masukin kita masukin 2,1, enter 1, terus 1,5, terus geser koma, terus enroll. Nih, enroll nih ini ya teman-teman. Enroll nih berarti dia tuh ada 2 tadi. Enroll itu apa? Number of rounds, berarti barisnya ada berapa gitu, ada 2. Terus by rounds-nya, terus kita by gitu nih. Kita masukin apa? True ya teman-teman. Karena kalau true itu baris, kalau false itu kolom. Nah, oke, udah kayak gini. Nih, kita masuk ke sini menunjukkan jenis batasan, kita masukkan lagi tadi namanya. Nih. Terus ini tadi lupa FOBJ ini adalah function objektif. Kalau ini function constraint, ini direction of constraint. Nah, kita masukin nih jenis batasannya, berarti pertidaksamaannya tadi apakah dia lebih kecil sama dengan gitu. Nah, kita masukin lagi lebih kecil sama dengan, terus koma ini lebih kecil sama dengan. Oke, ini udah. Terus lanjut ke sini lagi dari batasan. Ini kita masukin nama aku lagi. Oke, ini
S ini tuh function right hand side ya, berarti sisi kanan gitu. Berarti sisi kanannya tadi ada 180 sama 160. 180, 160. Oke, ini udah. Terus ini menyelesaikan, berarti semuanya udah, datanya udah kita input ya. Nah, kita menyelesaikannya nih di sini. Nah, kita masukin lagi nama aku. Nah, terus ini ada result. Nah, result ini adalah hasil nih. Berarti linear programming termasuk maksimalnya, ada function objektifnya, function constraint-nya, direction of constraint, terus function right hand side. Terus computed science ini adalah kita meminta hasil analisisnya gitu. Nih, hasil analisis daripada nih data-data nih gitu. Terus print, kita kasih perintah nih, print result. Berarti tampilkan hasil gitu, print hasilnya gitu. Terus kemudian ini menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan. Kita masukin lagi nama saya. Terus ada ini nih, CAT. Apa sih itu CAT? CAT itu adalah concrete and print. Berarti kayak tampilkan atau print ini nilai optimalnya dengan rapi gitu, serapi mungkin gitulah. Nih, oke, udah nih dari baik itu dari X1 maupun X2 nih yang ini. Terus setelah itu udah kita masuk ke sini, berarti menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Nah, kita masukin namaku. Oke, ini nih ke concrete and print lagi. Oke, udah selesai. Terus kita run. Nah, kita run tuh ini. Nah, kita runnya bisa pakai ini. Oke, masih aman lah ya. Terus kita run pakai ini. Kita pakai Ctrl enter juga boleh. Oke, masih aman lah ya. Semoga aja gak ada yang error. Oke, kita run. Kita runnya pakai ini aja deh. Gak error guys. Oke nih, dapat sama ya teman-teman, hasilnya dapat yaps, aman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, baik itu ke abang kakak asisten maupun ke teman-teman sekalian. Demikian saya ucapkan terima kasih banyak.